Selamat sore, kami dari kelompok 1, kelas 1D akan mempresentasikan hasil isi kami yang berjudul Sistem Jaringan Tubuh Manusia. Adapun anggota kelompok kami ada Agnes, Alia, Andika, Angelia, Anggi, Arman, Asri, Atika, Berbi, dan Citra. Pertama, jenis-jenis jaringan ikat. 1. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar atau loose connective tissue umumnya terdapat di antara organ yang berperan dalam menerima pesan sekaligus menghubungkan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, jaringan ikat padat. Terdapat 3 jenis utama dari jaringan ini, yakni jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, dan jaringan ikat elastis. Yang ketiga, ada tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago terdiri dari sel-sel khusus yang disebut kondroblast. Yang keempat, ada tulang. Jaringan ini memiliki fungsi untuk melindungi organ-organ dalam dan mendukung postur tubuh. Yang kelima, darah. Darah terdiri atas sel dan matriks cairan. Terdapat 4 komponen darah manusia, yakni plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Selanjutnya adalah struktur jaringan ikat. Yang pertama, serat kolagen. Penyusun jaringan ikat ini terdapat pada tendon, ligamen, kulit, kornea, tulang rawan, dan pembuluh darah. Yang kedua, ada serat elastis. Sifat serat yang elastis membantu jaringan meregang dan kembali ke bentuk semula, misalnya pada ligamen dan kulit. Yang ketiga, serat retikuler. Serat ini tersusun dari jenis protein yang sama seperti kolagen, tetapi katanya lebih sempit dan bercabang-cabang. Terima kasih. Kemudian ada jaringan saraf. Di sini kita melihat ada dendrit yang berfungsi menerima mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel di sini berfungsi menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga, ada inti sel. Inti sel di sini berfungsi pengatur neurit atau akson yang berfungsi meneruskan Yang selanjutnya ada selubung impuls dari impuls. Ada sel squat. Ini membantu. Selanjutnya ada transfer. Fungsi merupakan titik temu antara ujung dan juga Satu, otot jantung. Otot jantung berada di daerah jantung. Jika dilihat dari struktur, terdiri dari daerah gelap dan terang yang selang-seling dan terdapat percabangan sel. 2, otot lurik berbentuk silindris, memanjang, terlihat adanya garis-garis melintang yang tersusun dari daerah gelap dan terang secara seling-seling. Memiliki banyak inti sel. 3, otot polos berbentuk gelondong, kedua ujungnya meruncing dan bagian lengan menggelembung. Memiliki 1 inti sel, tidak memiliki garis melintang. Otot polos terletak di usus, saluran peredaran darah, saluran kemih, dan beberapa lokasi lain. Jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitel selapis. Sel-selnya tersusun sangat rapat sehingga hampir tidak terdapat ruang di antara sel-selnya. Epitel yang menutupi permukaan luar tubuh juga dibatasi oleh epitelium yang disebut mesotelium. Yang kedua, epitelium pipi berlapis banyak. Jaringan pipi dengan ini berada di tengah, sel-selnya tersusun rapat dan berlapis-lapis. Fungsi epitelium ini untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Terdapat pada rongga mulut, permukaan kulit, esofagus, dan rongga. Yang ketiga, epitelium kubus berlapis. Berbentuk kubus dengan inti di tengah, berfungsi dalam proses mengeluarkan zat-zat. Terdapat pada kelenjar tiroid, ovarium, dan tubuh. Yang keempat, epitelium kubus berlapis banyak. Berbentuk sel epitelium kubus berlapis banyak seperti kubus dengan inti berada di tengah dan tersusun dari berlapis-lapis. Sel kubus berfungsi dalam proses sekresi. Terdapat epitelium batang sederhana pada lambung dan usus, ada trakea, ada epitelium transisional pada dinding kandung kemih dan ureter, dan epitel kelenjar. Epitelium silindris berlapis tunggal, berbentuk batang, memanjang dengan inti di dekat permukaan sel. Fungsi jaringan ini adalah untuk mengeluarkan zat-zat di dalam tubuh, menyerap zat, pelindungan, dan melicinkan. 6. Epitelium silindris berlapis banyak. Jenis epitelium ini berfungsi sebagai tempat sekresi dan pergerakan. Epitelium ini terletak pada alat-alat tubuh. 7. Epitelium silindris berlapis banyak semu. Berbentuk berlapis-lapis dan pada permukaan terluarnya memiliki bulu
getar atau cilia yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing yang masuk, misalnya debu. 8. Epitelium transisional. Berbentuk tidak menentu, ada yang berbentuk pipi, panjang dan kubus. Terdapat pada ureter, kandung kemih, dan uretra. 9. Epitelium kelenjar. Jaringan ini dapat mensekresikan sekret atau getah yang dapat berupa enzim, keringat, air ludah, maupun hormon. Berdasarkan cara mensekresikan cairannya, kelenjar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Jadi seperti inilah gambarannya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1.